Tunggu sebentar Mas Anies. Saudara saya sebenarnya langsung mau ke motor. Kita langsung menuju ke Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Tapi saya tertahan di sini karena saya tertarik dengan rumah joglo ini. Boleh ceritakan sedikit Mas Anies, ini luar biasa. Saya nggak ngerti soal rumah joglo terus terang. Tapi Mas Anies bisa ceritakan kenapa rumah seorang Anies Baswedan harus ada joglonya? Wah, ini sudah dibangun lama ya, dari 5 tahun yang lalu. Udah, ini adalah sebuah joglo peninggalan dari seorang ulama, namanya Kiai Hasan Besari di Ponorogo. Tahun? Dibangun kira-kira tahun 1743. Abad ke-18? Ya, 18. Jadi pertengahan 18. Di Ponorogo, Jawa Timur? Di Ponorogo, Jawa Timur. Dan Kiai Hasan Besari itu salah satu cikal bakal pondok pesantren di Pulau Jawa. Jadi rumah ini adalah cikal bakal pondok pesantren di Jawa? Betul. Kiai Hasan Besari itu salah satu tertua pertama di Pulau Jawa, dan yang mondok di sini itu banyak. Di antaranya? Yang kita kenal namanya Ronggo Warsito. Kemudian cucu buyut dari Hasan Besari ini kita kemudian hari kenal namanya Cokro Aminoto. Cokro Itulah Aminoto. cucu. Ya, ceritanya panjang, tapi ada seorang teman yang menemukan ini sudah dalam bentuk bongkahan kayu, dibongkar untuk furniture, dan dia dapat di saat yang tepat, lalu dia menitipkan ke saya. Jadi saya nggak pernah beli. Jadi kayu-kayu ini pertama kali ditemukan di rongsokan? Ya, jadi dibongkar mau dijual. Di daerah mana itu? Di Ponorogo. Tetap di Ponorogo, di rongsokan? Rongsokan dijual sebagai kayu untuk dipakai membuat furniture. Oke. Buat mebel. Sudah dipotong-potong? Belum. Jadi ditawarkan, teman saya ini melihat dan dia bilang rasanya ini seperti yang ini bukan kayak biasa. Jadi dia ambil, dia panggil ahli joglo, direkonstruksi. Itu 1 tahun melakukan rekonstruksi ini, karena ketika dicopot gak dikasih nomor kan, ini kan ratusan kayu nih, hampir 1 tahun direkonstruksi. Ketika jadi baru mereka melihat, wah ini beda. Sesudah itu ditelusuri sejarahnya, apa yang terjadi di desa itu, apa yang terjadi di tempat itu, baru kemudian terbuka semuanya. Ini luar biasa ya. Pertama kali ditemukan di rongsokan, dan kemudian setelah ditelusuri, rumah joglo ini adalah pondok pesantren pertama di Indonesia. Boleh saya katakan begitu ya? Ya, tradisi itu, betul. Yang murid dan sekaligus cucunya pada waktu itu adalah Pos Cokro Aminoto, Ya. dan juga yang lain adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Betul. Selain rumah joglo, yang juga mencuri perhatian saya adalah lukisan duo proklamator Republik Indonesia, Soekarno-Hatta di belakang. Oh, Kenapa? iya. Iya, saya memang selalu pakai lukisan ini. Mereka adalah selain proklamator, mereka orang-orang yang membuat generasi ini, yang membuat Republik ini bisa berdiri. Terpercaya. Jutaan manusia di Indonesia mau menghibahkan waktunya, uangnya, pikirannya, bahkan nyawa dihibahkan. Kenapa? Karena para pemimpin-pemimpinnya bisa dipercaya. Saya mengharapkan kita bisa mengembalikan tradisi itu. Dan kita mengharapkan muncul juga generasi-generasi yang mau menghibahkan segalanya untuk Republik. Dan kita siap riding. Naik motor maksudnya, bersama dengan Mas Anies Baswedan. Kapan lagi naik motor diboncengin Mas Anies Baswedan? Berjuang di tengah kemacetan bersama dengan Mas Anies Baswedan. Beginilah suasananya. Ya, dan sampailah kita ke Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lumayan lumayan juga Mas Anies ya. Menembus kemacetan. Coba kayak kelihatan jarak naik motor, agak kagok dikit. Berat buatannya. Padahal udah turun nih. Biasanya anak kecil yang dibonceng. Oh, biasa anak kecil yang dibonceng, sekarang berat. Oke Mas.
Kita ke tempat ini ya, alat tulis. Alat tulis. Kita mau cari-cari ini Pak, apa alat-alat tulis saja. Oh, boleh. Ini anak betul Pak ya, udah saya tadi lihat Sampul itu ya. Bagus Pak. plastik juga. Iya. Terus saya perlu sebenarnya lebih pada kebutuhan prakarya Pak. Prakarya. Lem, kemudian alat gunting, ada kertas manila, origami tidak ada. Boleh Pak itu. Sama saya mau buku tulis, tapi yang ada nggak yang gambar-gambar Piala Eropa? Oh, sekarang nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nanti dibungkusin sih. Dibungkus Tapi ya. pas lagi datang mereka senang kalau ada gambarnya. Iya. Oh, bola ya? Yang ada apa Pak? Gambar Dan kampus Pak. kampus. Oke. Si Bu. Mau cari lampu Bu? Lampu yang Ini agak kuning. kuning ada. Wattnya Wattnya besar apa kecil? yang 14, yang kecil aja. Ya, sama. Betul. Ada yang pendek nggak Bu ini? Pendek ada. 14 watt pendek ya. Mas Anies belanja sendiri ngapain sih? Kan bisa, kalau tadi buku tulis oke lah untuk anak. Kalau listrik, sekalian lewat. perkakas, Justru ini kan bisa supir yang belanja, bisa orang rumah yang belanja. Mau Hi- mesti Mas Anies yang belanja. hiburan saya itu ini. Hiburan. Ya hiburan. Jadi ketika tugas pun kalau ada waktu senggang ya, malam pulang ke rumah masih ada toko buka, toko apa perkakas, saya akan mampir. Lihat-lihat, ngelihat pertukangan, lihat alat, lihat itu hiburan saya. Nah, terus beli perkakas Beli misalnya, di perkakas, rumah pasang di sendiri, rumah pasang ngeset sendiri. sendiri Nah, semua. Waktunya sekarang, kemarin itu waktunya masalahnya di situ. Iya. Kalau dulu ya saya bengkel mobil sendiri, perbaiki, semuanya saya kerjakan sendiri. Itu hiburan saya. Ya, saudara, dari belanja-belanja, kita sekarang mau, Gudeg Jogja? oh, saya diajak Mas Anies makan di Gudeg Jogja. Kesukaan Mas Anies kayaknya ya, Ya. gudeg. Gudeg itu makanan kita tiap hari di Jogja. Jadi kalau dibilang kesukaan bingung juga karena tiap hari. Kita menuju ke sana pakai motor lagi. Mas Anies menyebutkan tadi mengejutkan. Kenapa mengejutkan buat Mas Anies? Karena saya catat di sini, Mas Anies tidak pernah dapat amplop merah, tak pernah disebut-sebut akan diganti. Hasil survei kepuasan publik selalu berada posisi 3 besar, tapi Mas Anies kemudian di reshuffle. Mas Anies merasa disingkirkan.